Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Udah jadi saksinya. Ayo sini. Ya sini. Kemarin siapa aja saksinya, Dede? Dede, Adi, Ismail, Sampurnomo. Dede, Adi, Ismail, dan Purnomo. Purnomo. Dari sini. Nah, kemudian apa saja yang ditanya kemarin? Ya tentang perjalanan, ya selama perjalanan 8 tahun Dede gimana, nah, terus kenapa bisa mau berkata jujur, terus keterangan diarahkan sama siapa? Yang nanya pengacara. Pengacara. Terus? Pengacara. Ya saya jawab, ya saya ceritakan ya yang sebenar-benarnya, kronologinya dari selama 8 tahun saya kenapa, gimana maksudnya perasaannya. Ya saya bilang, saya ceritakan ya selama 8 tahun ya saya merasa bersalah. Dan pada saat 2016 pun setelah kejadian memberikan keterangan palsu, saya masih kerja, kata saya. Maksudnya masih di sekitaran Cirebon lah, sampai 2017 baru saya merantau ke daerah Tangerang, Balaraja, kata saya. Dari Balaraja cucian mobil lagi, cucian motor. Setelah cucian motor 3 bulan kemudian saya kerjalah di security selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya keluar security, baru ke proyek lagi. Selama 3 tahun ya barulah itu ketemu viral kasus Vina. Nah disitulah saya saat itu mengalami stres lah Pak, stres yang sangat berat lah ibaratnya Pak. Iya. Dari jam berapa kemarin? Kemarin dari pagi berangkat jam 6. Bukan, kamu kebagian sidang jam berapa? Setengah dua. Tadinya mau pertama nggak jadi. Setengah dua. Tadinya mau pertama nggak jadi. Setengah dua. Bareng sama siapa? Bareng disumpahnya bareng sama Adi, Pak Ismail, sama udah 3-an Pak. 3-an. Nah, cuman saya dulu yang keluar. Pak Adi Kudus ya? Iya Pak Adi Kudus. Kemarin juga sama sudah berikan kesaksian. Sudah. Ketemu Liga Akbar nggak? Ketemu. Pas dengan Liga Akbar barengan nggak kesaksian? Enggak. Saya dulu Pak. Liga Akbar paling terakhir. Oh, Dede dulu. Dede, Pak Adi, Ismail sama Purnomo, baru Liga Akbar ini kemarin. Nah, kemudian jaksa bagaimana sikapnya? Kan dulu Dede itu oleh jaksa dianggap saksi mahkota. Kan walaupun tidak datang ke pengadilan. Iya, nah, sekarang sikap jaksa penuntut umumnya gimana setelah Dede saya berbohong di BAP? Kayaknya ngelamun sih Pak. Pertanyaan pas ke saya juga pertanyaannya ya pertanyaan aneh sih kalau kata saya. Anehnya gimana? Ya anehnya nanya, Dede kerja di cucian, benar katanya. Cuciannya namanya apa ya? Emang tidak ada namanya. Kata saya cucian motornya. Terus berarti kalau pulang ke Garut, habis dari pulang cucian, kata saya, kok pulangnya ke Garut? Kata saya, ada aja. Mana ada juga sehari kan nggak mungkin nyampe juga PP pulang pergi ke Garut. Iya, makanya saya aneh. Ya setelah itu ya saya jawab lah, mana bisa juga Pak, kata saya, sehari bolak-balik ke Garut PP, kata saya. Pulang ya ke Tangkil lah, kata saya, Dharma, kata saya. Gang Purnama nomor 72. Ya, setelah itu dia nggak berani nanya apa-apa. Nggak nanya lagi dia. Nggak nanya. Artinya kan JPU harus mempertanggungjawabkan hari ini bahwa secara fakta saksi yang dianggap saksi mahkota sudah menyatakan mencabut seluruh kesaksiannya. Artinya itu sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi bagi jaksa untuk mengevaluasi seluruh tuntutan yang dulu yang sudah menjadi vonis dan sudah inkrah. Harus ada upaya hukum kalau menurut saya dari kejaksaan untuk memeriksa berkas lagi. Kalau ditemukan ternyata makin kesini makin janggal peristiwanya, kan nggak ada problem dong kalau jaksa segera bertemu bagaimana solusi hukumnya, istilahnya eksaminasi ya, untuk menyelamatkan 7 terpidana ini, bukan bertahan menolak semua apa yang menjadi tuntutan dari kasasinya PK menurut saya, karena ini dua-duanya menurut saya udah nggak masuk. Pertama dari sisi aspek material dan formilnya udah nggak masuk. Peristiwa ini menurut saya sudah batal. Yang kedua dari sisi hati nurani, siapa sih yang bisa
yang bisa punya hati, kan sekolahnya tinggi-tinggi itu sekolah hukumnya. Kan sudah tahu dari seluruh rangkaian peristiwanya janggal, 3 DPO itu dinyatakan fiktif, yang 2 dinyatakan fiktif oleh Polda, yang 1 dinyatakan fiktif oleh pengadilan, gitu loh. Kan artinya sudah gugur ini. Dan harusnya juga jaksa kan mengerti, Pak. Ya jaksa mengerti, Ya, tapi kan pura-pura nggak rangkaian peristiwa pembunuhan kan awalnya bermula dari pengejaran sama pelemparan. mengerti. Kalau peristiwa itu saya bilang nggak ada, ya udah pasti jelas pembunuhan pun nggak ada dong, Pak. Kan awal peristiwa Kamu pembunuhan, ngomong sekali lagi. So. jaksa kan harusnya lebih ngerti dari peristiwa pembunuhan Eki sama Pina aja kan dari awal mula pelemparan dan pengejaran. Nah kalau saya bilang itu keterangan saya palsu, nggak ada pelemparan, nggak ada pengejaran, nggak ada segerombolan anak di situ, berarti keterangan pembunuhan tidak ada dong. Mestinya. Ditambah lagi penguatan saksi kejadian, Iya, saksi fakta kecelakaan, yang Pak. menyatakan bahwa itu kecelakaan. Nah pertanyaannya adalah ketika saksi fakta ada Adi, ada Ismail, terus ada Purnomo. siapa lagi yang dari Tangerang? Purnomo. Ada Purnomo yang dari Tangerang, ada satu lagi tuh. Oh, si siapa namanya? Ya kan walaupun fotonya masih di HP-nya masih belum ditemukan ya menurut saya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa ditemukan. Tetapi dari rangkaian yang diucapkannya sudah benar menurut saya. Itu klop. Tinggal persoalannya adalah pertanyaannya adalah kalau yang menyatakan saksi kecelakaan sudah ada 3, yang mencabut saksi pelemparan sudah ada 2, kemudian terus yang menyatakan ada nggak saksi pembunuhan? Nggak ada, Pak. Ada nggak saksi pemerkosaan? Nggak ada yang mengatakan. Yang mengatakan cuma paling saksi pelemparan doang. 1 orang Iya, kan? 1 orang. Itu pun diragukan. Diragukan. Makanya saya setuju itu konsepnya Pak Otto. Coba sidang di lokasi. Iya. Kalau hakim sidang di lokasi, jaksa sidang di lokasi, itu udah kelihatan Kelihatan. bahwa di lokasi itu ya bohong. Apalagi melihat jarak jauh. Karena juga kalau belok. di salah satu di salah satu putusan itu kan justru kejadian mereka melakukan pelemparan tuh di depan rumahnya Bu Nining. Nining. Iya Jauh toh? kan. Ada kan? Iya. Yang Adi datang memberitahukan akan bahwa dia bermasalah dengan Eki dan Ekinya akan lewat. Itu kan di depan rumah Bu Nining. Coba lihat tuntutannya. Kamu pernah baca nggak? Belum. Belum. Tapi dengar udah. Tapi dengar udah. Di depan rumah Bu Nining. Iya, depan rumah Bu Itu Nining. kan, aduh. Kemarin juga pas masuk gang itu kan jauh tuh kalau dari Nah iya itu nggak mungkin. nggak kelihatan dulu, gak motor lewat pelan aja nggak terlalu kelihatan, apalagi ngebut kan. Nggak mungkin. Gitu kan. Kalau hakim mah nggak nanya ya. Enggak. Karena kan hakim hanya mendengarkan. kemudian Hanya hakim nanya doang terakhir sih, Pak, kenapa kamu bisa memberi keterangan palsu? Ya saya bilang, kata saya, ya sebenarnya dari hati yang paling dalam ya saya nggak mau, Pak, sebenarnya di situ. Cuman pada saat itu kan saya di situ umur masih muda, pengetahuan juga kan saya belum luas kan. Ya di situ saya takut, Pak. Ya rasa takut ada, rasa bingung ada, dan firasat saya, ya ini mah dari firasat hati saya mau kabur, takutnya udah konfirmasi sama orang depan yang jaga, saya nggak kabur gimana ke depannya, ya mau nggak mau ya udah saya terpaksa, Pak, saya bilang gitu ke jaksa. ke jaksa apa ke hakim? Ke jaksa, ke hakim bilang gitu. Dia Terus kan bertanya, ketika kamu ngomong gitu, jaksa sikapnya bagaimana? biasa aja sikapnya. Malah justru saya udah berharap, kata saya jaksa ya banyaklah pertanyaan kepada saya. Tapi jaksa malah nggak nanya. Malah nggak nanya, satu pertanyaan itu doang yang nggak masuk akal menurut saya pertanyaannya. Lah dia nanya sekarang, Dek, kamu kalau pulang dari cucian ke Garut, lah pada saat 2016 aja kan saya masih di Cirebon, nikah juga sama istri orang Cirebon. Oh, bukan orang Garut. Bukan orang Garut kan pada nikah 2019, saya nikah sama orang Garut. Dan sekarang pun kan udah cerai, kan aneh pertanyaannya nggak masuk akal. Jaksanya bingung kan? Iya bingung. Makanya saya menunggu dari pas waktu pramasindang. Mudah-mudahan jaksa banyak pertanyaan sama saya nunggu. Maksudnya biar saya jelaskan lagi gitu, Pak, kepada jaksa gitu. Tapi jaksanya malah nggak banyak Jaksanya nanya. nggak banyak nanya. Kamu ketemu kemarin dengan 6 terpidana. Ketemu, Pak. Saya meminta maaf. Di antara mereka ada yang kenal nggak? Nggak ada sih, Pak, kalau pada saat 2016. Di antara mereka yang 5 terutama karena Rivaldi kan sudah jelas beda Iya, ya. beda. Bukan orang Nggak- situ. nggak Ya, kenal. yang 5 ada yang kenal. Nggak ada kenal sama sekali. Tapi pernah lihat nggak? Nggak pernah saya juga, Pak. Ya maksudnya kalau kayak misalkan orang sepintas nongkrong ada. Cuman saya nggak mengenali sama sekali wajah terpidana itu. Oh, Pak. kamu nggak ikut yang digerebek sih? Enggak, Pak. Enggak juga.
Dan terus juga kalau nongkrong ya emang kadang ada yang nongkrong gitar-gitaran, cuman ya saya nggak terlalu memperhatikan juga dan nggak hafal sama sekali muka-mukanya. Cuman hanya si Ayap doang yang bilang hafalan muka. Yang bilang hafal muka Ayap. Iya, hafal muka. Ayap mah sama muka Ripaldi aja hafal. Iya, aneh sih juga makanya, Pak. Padahal kan belum pernah ketemu. Iya. Peggy aja sama Peggy juga bisa sama hafal. Peggy aja bisa apa? Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah nongkrong di situ juga malah. Aneh makanya. Aib aja yang kenal. Jadi kamu di antara mereka nggak kenal sama sekali? Nggak kenal sama sekali kok, nggak ada. Mungkin pernah ada yang nyuci mobil di antara mereka di tempat kamu? Nggak ada sih, Pak, yang nyuci mobil, Pak. Nyuci motor? Nyuci motor nggak ada. Paling ya yang saya sepintas ikut tuh dari Yanto atau itu. Dia suka nyuci mobil kadang-kadang. Cuman sepintas doang, nggak terlalu ngobrolnya. Dia kadang-kadang nyuci di situ. Dia juga makanya kan dia mengenali saya kan. Di situ bilangnya. Pengacara pertanyaannya banyak. Banyak. Kamu berapa jam kemarin? Kurang lebih sejam setengah kayaknya ada, Pak. Kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Sendiri 1,5 jam Iya, aja. kurang lebih sejam setengah. Pak Oto Hasibuan ada? Nggak ada, Pak, nggak ada. Adanya Pak Jutek yang Pak Jutek. Pak Oto Hasibuan nggak ada ya? Oh, yang ada hanya Pak Jutek dan kawan-kawan. Semua. Kamu minta maaf. Minta maaf terakhir, Pak, kepada 6 terpidana. Kamu minta maaf kepada 6 terpidana. Reaksi dari jaksa ketika kamu minta maaf gimana? Mukanya biasa aja saya lihat, Pak. Aneh saya juga, Pak. Kok nggak ada rasa iba sedikit pun maksudnya gitu. Kok punya hati sama gitu kayak Ayap. Kok adalah harusnya rasa iba sedikit apa gimana, muka sedih. Ini mah sama sekali nggak ada. Kok bisa gitu? Terus hakim yang meminta kamu minta maaf. Iya, hakim yang minta. Bukan hakim, Pak, saya sendiri, Pak, sebenarnya yang meminta, Pak. Tapi kan hakim mempersilahkan. Iya, hakim mempersilahkan, Pak. Hakim mempersilahkan. Kamu minta ke hakim. Iya. Untuk diizinkan minta maaf. Iya. Kemudian hakim mempersilahkan. Hakim mempersilahkan. Ya, kalau hakim mempersilahkan artinya hakim punya persepsi dong bahwa kamu bersalah. Iya. Kalau hakim punya persepsi bahwa kamu bersalah, berarti hakim mengakui kesaksian kamu itu yang dulu bohong. Bohong, Pak. Dan kesaksian yang sekarang benar. Benar. Berarti kan kalau itu diputusnya oleh hakim tersebut, selesai itu. Iya. Tapi kan yang diputus hakimnya hakim Mahkamah Agung yang tidak Iya. mengikuti persidangan, gitu. Hanya mendapat berkas. Mendapat berkas menyimpulkan. Tapi dari konstruksi ini kesimpulannya udah jelas kok. Udah jelas, Pak. Tinggal kesaksian, tinggal siapa sih? Tinggal Ayap doang, Pak. Udah nggak ada lagi. RT Pasren. Iya, RT Pasren cuma istilahnya cuma penginapan doang, masalah penginapan itu menginap. Yaksi yang melihat pelemparan bukan pembunuhan ya. Pembunuhan, yang melihat pelemparan. pengajaran hanya AF. Hanya Ayap sekarang kan tinggal Ayap. Hanya. Kamu dengar nggak AF gimana kabar? Nggak tahu. Jadi AF sampai sekarang nggak ada kabar. Nggak ada yang menghubungi. Nggak ada yang Pengacaranya kan dulu yang pernah melaporkan nggak ada menghubungi juga. Apalagi kan pelaporannya hari ini nggak bisa berproses karena posisi sayanya sedang mengikuti pemilihan kepala daerah. Jadi seluruh pelaporan yang menyangkut calon kepala daerah nggak bisa diproses, ya kan? Nah, kemudian bahwa sekarang ini rencananya Dede apa? Kan jadi saksi di sidang PK sudah, tinggal satu lagi saksi di Sudirman ya. Terus kemudian tinggal nunggu panggilan dari Mabes Polri terhadap pelaporan Dede. Dede belum pernah dipanggil Mabes belum? Belum, Pak, sama sekali. Baru Pak Ismail, Pak Adi. baru Adi, Pak Adi. sudah diperiksa. Saya Dan belum. yang lain, Dede belum. Dede belum. Lagi nunggu ini juga. Ini ada aneh nih, orang nunggu jadi tersangka kan paling aneh di dunia. Orang menghindari tersangka, ini nunggu jadi tersangka. Nunggu. Jadi belum. Belum. Nah sekarang selama proses nunggu daripada di sini terlalu lama, Dede bisa pulang dulu ke Cirebon, Siap. bisa bertemu dengan anak. Iya. Di sananya jaga diri dan hati-hati. Dede udah masuk pelindungan saksi LPSK belum? Udah kemarin. Sudah ya. Berarti nanti di bawah pengawasan LPSK. Iya, siap, Pak. Dan yang paling menarik adalah seluruh saksi yang diajukan oleh Feradi
itu semuanya masuk dalam pelindungan LPSK. Artinya kesaksian yang disampaikan tuh tidak diragukan kebenarannya. Dan kesaksi yang diajukan oleh pihak yang lain itu tidak ada satupun yang diterima oleh LPSK. Hanya dari Pradi. Iya kan? Artinya bahwa saksi yang diajukan oleh pihak lain itu diragukan kebenaran dan kesaksiannya. Kan itu. Semua kan? Semua. Sudah diajukan. Nah, rencana Dede kemana sekarang? Ya, paling kalau pulang ke Cirebonnya di rumah. Di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Saya emang gimana ya Pak orangnya, dari pas waktu Lebaran juga pas selama 3 minggu di rumah pulang saya nggak pernah kemana-mana. Udah nggak senang main pas ya Pak orangnya Pak. Udah nggak senang kumpul-kumpul ya di rumah aja lah. Paling nggak ada anak ya sama anak, nggak ada anak ya diam di rumah. Iya, ya menurut saya sih takut jenuh ya. Di rumah dulu biar ketemu anak, ketemu orang tua di sana dulu. Kan jadi saksi di pengadilannya sudah. Nanti kalau ada panggilan saksi di Mabes Polri, baru kita jemput. Tapi jangan lupa HP-nya harus hidup. Siap Pak, HP hidup terus. Harus hidup. Kalau ada perkembangan dilaporin pada tim-tim yang mendampingi Dede selama ini. Dan kita nggak boleh nyebut nama ya. Itu tim mendampingi sehingga perkembangannya bisa diupdate. Oke Pak, siap. Di hari ini Dede bisa istirahat dulu. Nanti besok Pak Adi juga bisa pulang dulu ke Kudus karena saksi di Mabes sudah, saksi di pengadilan sudah, tugas-tugasnya sudah selesai. Jadi ya kan Pak Adi besok saya lepasnya. Sekarang hari ini Dede dulu. Oke Pak, siap. Itu, dan saya ucapkan terima kasih nih sama Dede, kamu sudah bersikap jujur, sudah mau membantu kesulitan orang lain menghadapi hidup yang paling berat. Jadi hidup di dunia mengalami perjalanan hidup yang paling berat. Terlahir usia 21, 22, 23, kemudian harus masuk penjara seumur hidup. Itu kan peristiwa yang paling berat dalam kehidupan manusia, ya kan? Manusia yang dilahirkan di dunia, tetapi tidak bisa menjalani kehidupan dunia secara baik. Kan itu peristiwa paling berat, peristiwa paling kejam, hukum yang paling sesat, yang pada akhirnya hanya hatilah yang bisa menyelesaikan itu. Kalau pendekatan baju, dinas nggak bisa. Tapi yang dipakai adalah pendekatan hati, gitu kan? Kalau pakai pendekatan baju nanti kita gengsi. Tapi kalau pendekatan hati nggak ada gengsi hati, karena hati itu sama. Kalau baju beda-beda, pendekatan baju beda-beda. Ada baju A, baju B, baju C. Masing-masing orang punya ego terhadap bajunya. Tetapi kalau pendekatan hati beda. Kalau pendekatan hati adalah pendekatan manusia, pendekatan manusia, pendekatan Allah, pendekatan Tuhan, sehingga kedudukannya menjadi sama dan sentuhannya adalah sentuhan ilahiyah. Ya mudah-mudahan aja peristiwa ini bisa dipahami oleh hati, bukan dipahami hanya sekedar oleh kelembagaan formal. Gitu deh ya. Itu jangan lupa sampaikan salam buat mama, buat kakak dan buat anaknya. Nanti bisa ketemu, salam dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak. Kalau mungkin nggak ada Pak Dedi, tim Pradi sama yang lainnya, mungkin saya juga lah. Mungkin ya nggak mungkin ada di sini lah, masih bisa duduk tenang, bebas, maksudnya bisa makan, bisa minum. Mungkin kalau saya berkatanya ini mah dari persepsi hati saya sendiri ya Pak. Maksudnya kalau misalkan berkata jujur kan itu tergantung hati kita, mau kepada siapa kita berkata jujur. Kalau saya mungkin kemarin berkata jujur kepada kepolisian, mungkin saya nggak berada di sini. Nggak juga, bisa jadi dilindungi. Ya cuman kan nggak ada pendamping itu. Kita kan nggak tahu juga maksudnya Pak. Ini mah persepsi hati saya sendiri, dari hati saya sendiri. Makanya saya dari hati saya dan keluarga saya menjawab ya udah datang ke Pak Dedi. Mungkin ada jalan keluarnya, ya alhamdulillah ini ada jalan keluarnya buat membebaskan 7 terpidana. Ya, mudah-mudahan aja nanti Hakim Mahkamah Agungnya bisa menggunakan hati untuk membebaskan mereka. Sekali lagi ini adalah peristiwa kemanusiaan ya. Peristiwa kemanusiaan dan Dede sudah menjadi jalan terang bagi terbukanya kasus kemanusiaan. Ya. Itu aja deh. Iya Pak. Saya juga masih banyak kegiatan. Salam ya. Ya. Terima kasih Pak. Terhad Dedenya. Ya. Semangat nanti kalau di sana
Ya punya waktu temui keluarganya juga. Iya Pak. Ya. Siap. Ya udah. Nanti koordinasi aja untuk ininya perjalanannya. Iya, Pak. Ya nanti ada yang ngatur. Ya. Iya Pak.